Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Heru di sini. Oke, teman-teman, ini adalah mentoring 30 hari dari saya, dari Rovita Heru gitu ya. Dan ini adalah sesi pertama, yaitu optimasi dari efek funnel gitu. Nah, nanti video optimasi ini akan saya juga bagi beberapa tahap, mulai dari optimasi untuk penjualan, list building, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah optimasi untuk penjualan gitu ya. Dimana untuk penjualan itu untuk sebuah funnel akan menerapkan yang namanya funnel penjualan. Oke, saya cek dulu funnel. Nah, ini ini adalah funnel, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum pernah lihat apa itu funnel, nah ini namanya funnel. Nah, funnel itu adalah customer journey, perjalanan pelanggan gitu ya. Nah, ini adalah halaman website teman-teman. Ini namanya halaman lead, terus ini halaman landing page, ini sales page. Nah, nanti ini thank you page. Saya ambil yang 4 langkah mudah saja ya. Oke. Nah, ini yang 4 langkah mudah. Awareness, consideration. Nah, ini ya. Jadi, funnel itu akan mempermudah pekerjaan teman-teman untuk membuat funnel. Yang pertama, orang-orang masuk ke halaman pertama. Nah, ini halaman pertama di sini ada squeeze page ya. Saya buat aja sales funnel di sini. Select di sini penjualan produk digital. My digital. Next. Nah, jadi tahapannya gini. Oke, mana ada tadi dah? Oh, ini ya. Nah, jadi tahapannya gini. Nah, dari awareness. Nah, nanti awareness ini adalah opt-in page. Nah, ini opt-in page ini nanti tugasnya adalah membuat orang yang tidak tahu dengan produk teman-teman agar mereka bisa tahu gitu ya. Ini saya buat opt-in. Saya pilih yang ini. Nanti tinggal edit saja sendiri di sini ya. Oke, saya preview dulu. Oke, jadi tugas dari awareness, nah ini awareness namanya ya. Awareness di sini adalah mengkonversi orang yang tidak tahu agar menjadi tahu dan sadar bahwa mereka butuh produk itu. Jadi di halaman ini adalah halaman di mana teman-teman bisa mengedukasi pertama kali calon pelanggan teman-teman gitu ya. Nanti bisa dikasih video, di sini bisa diganti, bisa dikasih gambar, terus nanti kasih ebook atau download dan lain sebagainya, apa yang dijanjikan teman-teman yang nantinya orang itu akan subscribe gitu ya. Nah, setelah mereka subscribe, maka mereka akan masuk ke landing page. Nah, di mana landing page ini tugasnya adalah membuat orang yang sudah tahu tadi tidak hanya sekedar tahu tapi tertarik gitu ya. Nah, tugas dari landing page ini nanti teman-teman harus siapkan apa yang sudah dijanjikan, terangkan lebih lanjut gitu. Apa saja manfaat dan fiturnya. Ini kan opt-in page, sales page, thank you page. Berarti ini saya tambahkan satu lagi yaitu landing page. Oke, Swiss page, sales page, launch page ya berarti landing launch page ini aja. Nah, gini ya landing page. Nah, jadi tahapan yang kedua, mereka customer itu akan masuk ke interest. Jadi tugas dari landing page ini adalah membuat orang yang sudah tahu tidak hanya sekedar tahu gitu loh. Jadi membuat mereka harus harus apa namanya itu mencoba gitu ya.
tertarik gitu. Jadi pertama kan awareness itu orang tidak tahu, tugasnya untuk menjadi tahu, mereka memasukkan email, akhirnya ke sini mereka sudah tahu. Nah, setelah mereka tahu, tugas teman-teman adalah membuat mereka tertarik, interest gitu ya. Nah, kita buat sales page ini. Sales page ini nanti bisa di custom menjadi landing page. Apa sih bedanya landing page dengan sales page? Nah, kalau landing page itu halaman pertama yang baru render dari opt-in page. Nah, kalau sales page itu sales itu penjualan gitu ya. Page itu halaman, berarti halaman penjualan di mana nanti akan menerangkan fitur-fitur yang ada dari produk teman-teman gitu ya. Oke, saya pilih saja contohnya yang ini. Nah, di landing page ini nanti teman-teman kasih keterangan apa gitu, manfaat dari produknya, kasih coba, kasih gratisan, mungkin kasih demo produk dan lain sebagainya, testimoni gitu ya. Nah, jadi setelah melalui tahap interest gitu ya, mereka sudah dari tahu menjadi tertarik. Nah, tertarik saja itu nggak cukup gitu kalau kita sebagai pebisnis gitu ya. Nah, kita kan butuh penjualan gitu loh. Jadi ini harus dikonversi menjadi penjualan. Nah, masuklah di sini yang namanya decision. Nah, masuklah di sini sales page gitu. Oke. Nah, setelah itu nanti kita setting sales page-nya. Sales page. Saya buat sales page-nya ini, sales page. Nah, baru masuk di sini sales page. Decision ya. Jadi mereka sudah tertarik. Dari yang tertarik ini bagaimana caranya membuat orang yang mereka yang sudah tertarik untuk membeli gitu. Nah, tugasnya dari landing sales page itu gitu ya. Nah, setelah masuk di sini mereka klik tombol beli, harusnya mereka sudah masuk di thank you page. Di thank you page. Nah, ini tahapan sebuah funnel penjualan gitu ya. Nah, enaknya kalau funnel penjualan, efek funnel itu langsung jadi gitu ya, teman-teman tinggal pilih, tinggal edit kontennya gitu ya. Oke. Nah, ini kan mereka sudah membeli. Nah, membeli tadi kan masih belum selesai, harus transfer gitu. Nah, tujuan yang terakhir itu adalah sales. Nah, mereka harus transfer yang orang beli gitu ya. Jadi sales funnel itu sangat penting untuk penjualan gitu. Nah, jadi urutannya kayak gini ya. Nah, contoh sekarang saya edit di landing page-nya ya. Ini sales page saya. Oke, apa ini? Edit. Oh iya, benar dah. Oke, saya edit saja di sini. Oke, masih loading ya. Oke, agak lama loadingnya. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Sudah, sorry, terbuka maksudnya.
Nah, jadi nanti gini, ini kan sudah dari halaman opt-in yang tadi, gitu ya. Udah dari halaman sini, saat mereka masukkan email, nama dan email, maka customer akan masuk ke halaman ini. Nah, halaman landing page ini, nah nanti bisa diganti-ganti. Kalau misalnya videonya dari YouTube isi di sini, kalau Vimeo di sini. Nah, Vimeo ini kalau semisal ingin putar harus pakai VPN ya, harus diaktifkan. Kalau di Indonesia karena diblokir gitu ya. Jadi harus pakai video URL gitu ya. Oke, terus untuk tombol di sini nanti bisa diganti-ganti. Nah, linknya ini choose action link text to go to opt-in landing page atau sales page. Nah, saat mereka klik gitu, klik tombolnya, mereka harus ke landing page gitu, sales page. Nah, kayak itu tinggal save saja. Jadi harus dikoneksikan. Untuk menambah template tinggal pilih di sini. Misalnya di sini ada yang kurang gitu ya. Oke, misalnya di sini tim, misalnya ini saya tambahkan apa ya? Contoh konten deh. Saya tambahkan konten di sini. Nah, konten ini anggaplah ini akan dijadikan fitur dari sebuah produk. Tinggal tarik saja, tambahkan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti tinggal edit saja gitu ya, read more dan lain sebagainya. Tinggal edit saja gitu. Fotonya pun juga bisa diganti, image, open from library, tinggal masukkan. Nah, kayak gitu ya. Terus nanti selanjutnya apalagi template. Nah, gini ya. Contoh saya tambahkan tombol baru gitu ya. Jadi nanti tinggal tambahkan ini aja di bawah sendiri, misalnya pengen gitu ya, pengen beli, jadi masuk di sini. Jadi nanti saat diklik nanti diatur untuk masuk ke halaman penjualan gitu. Ke landing page gitu ya. Nanti bisa diedit-edit ya. Background image. Sorry, salah, salah. Saya hapus saja. Hmm, saya ganti ini deh. Nah, gini ya. Terus yang ini style, border, color. Nah, colornya bisa diganti-ganti, mau pink, terserah. Gitu. Merah, save change kayak gitu ya. Jadi nanti bisa diganti-ganti di sini. Terus yang selanjutnya adalah kalau untuk penjualan gitu. Nah, ini kan sudah di setting di landing page-nya. Pada intinya landing page ini akan menerangkan produk teman-teman, mengkonversi produk teman-teman, mengkonversi visitor teman-teman yang eh, tadi sudah tahu agar mereka tertarik. Nah, baru mereka akan masuk ke landing page gitu ya. Oke, ini saya masuk ke sales page, saya save dulu ini. Oke, saya close saja. Terus ini saya back. Oke, tugas selanjutnya setelah di landing page sudah di setting, baru nanti di sales page-nya. Nah, sales page ini nanti bisa diedit juga sama di sini. Closingnya nanti ada beberapa step ya teman-teman ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa langsung ke WhatsApp teman-teman atau bisa langsung ke penjualan gitu, langsung transfer karena ini bisanya adalah apa namanya, pakai sistem redirect link gitu, agak beribet. Jadi nanti bisa diakalin langsung bisa ke WhatsApp atau
ke apa ya, kemarin yang tak jelasin itu, ke sistem pembayaran Indonesia. Lupa, nanti tak jelasin lagi di video selanjutnya. Oke. Nah, di sini nanti bisa diganti tombolnya. Tombolnya ini linknya di sini. Nah, choose actionnya ini langsung pilih ke URL, go to URL, baru nanti klik wa.me / misal nomor HP saya 6822, save change, terus save. Nah gitu ya, jadi nanti saat orang klik tombol ini di sales page ini, maka nanti akan masuk ke WhatsApp teman-teman gitu ya, atau nanti bisa dimasukkan ke sebuah sistem pembayaran gitu ya. Jadi tugas dari sales page ini adalah mengkonversi orang yang sudah tertarik itu untuk menjadi pembeli gitu ya. Nah ini ya, ini squeeze page atau opt-in page tugasnya adalah mengkonversi orang yang tidak tahu menjadi tahu. Interest tugas yang orang yang sudah tahu untuk tertarik. Nah untuk decision orang yang sudah tertarik agar mereka mau membeli. Sales maka orang yang sudah membeli harus transfer gitu. Nah ini follow up di sini ya gitu. Oke, saya back. Ini juga ada beberapa orang yang bertanya gitu ya. Oke, sebentar. Ada yang bertanya, Mas, ini kan di opt-in page ini apa namanya memasukkan nama dan email gitu ya. Ini ngisinya di mana? Lihat emailnya di mana, Mas gitu ya. Ini kan masukkan nama dan email di sini. Nah, nanti munculnya di sini gitu ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa buat list tersendiri gitu ya. Oke, setting. Nah, ini. Oke, saya perjelas dulu ya. Setiap orang yang memasukkan nama dan email nanti lihatnya di lead gitu ya. Terus untuk mengkelompokkan email-email tersebut datangnya dari funnel mana, nah nanti setting di integration autoresponder integration gitu ya. Saya klik saja di sini. Terus akan saya buat list baru di sini. Jadi ini pakai general list. Ini saya kasih list email produk digital saya. Saya save. Oke, sukses. Sekarang saya ke funnel saya lagi. Ini ya, saya refresh dulu. Lead. Ini akan general list. Terus pilih choose listnya, list email produk saya. Nah ini sudah otomatis tersimpan. Saat nanti orang-orang masuk ke nama dan email, nanti akan masuk ke listnya teman-teman di general list email produk digital saya. Nanti tinggal export, baru emailnya nanti bisa dipakai gitu ya. Oke, contoh ya. Contoh di sini saya preview. Saya masukkan misalnya nama saya Rovita Heru. Rovita Heru 333 at ini ya 4 at gmail.com. Subscribe. Nah, ini sudah masuk ke landing page. Jadi otomatis akan dilempar ke landing page gitu ya. Nah, ini harusnya sudah masuk di sini nih. Saya refresh. Nah, sudah masuk ya. Nanti tinggal export listnya gitu ya. Terus pengaturan yang selanjutnya adalah yang penting gitu ya. Jangan lupa untuk penjualan tuh setting di sini.
titlenya apa, subdomainnya apa. Ini kan masih app funnel gitu ya. Misalnya my digital product change successfully. Nanti bisa diganti funnelnya, browse, funnel backgroundnya tinggal browse, selesai gitu ya. Apalagi, oke, untuk sementara untuk optimasi penjualan seperti ini gitu ya. Silahkan yang ingin bertanya, ini kan private mentoring, kirimkan email langsung ke saya di Rovita Heru. Sorry. Oh iya benar. Di Rovita Heru at grafieffect.com. Semua email akan saya tampung dulu, akan saya cek satu persatu. Setelah itu akan saya buatkan video. Terus penyelesaiannya langsung saya upload by video gitu ya. Oke, teman-teman, segitu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.